wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan hasil dari kelompok 16 yang dipresentasikan karya ilmiah kita yang berjudul kajian mendalam tentang keterkaitan antara pencemaran udara dan gangguan pernapasan pada individu. Tetapi sebelum memulai presentasi kali ini, perkenalkanlah terlebih dahulu kelompok kami mulai dari saya, Dewi Syafira, nomor 28. Saya dari Februari nomor 18. Saya Septi yang Aulia nomor 33. Saya Yulian nomor 13. Saya ada Pak Biasuti nomor 12. Saya Gagal Putra nomor 8. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang penelitiannya. Jadi yang pertama latar belakang itu untuk memahami dampak polusi udara terhadap kesehatan manusia, khususnya dalam konteks gangguan pernapasan. Nah, dengan pemahaman yang lebih baik tentang masalah ini, diharapkan masyarakat akan lebih terbuka untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi kesehatan mereka di lingkungan sekitar. Nah, beberapa alasan yang dasar ini yaitu pertama tentu saja di bidang kesehatan karena kan polusi udara dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti gangguan pernapasan penyakit kronis bahkan menyebabkan kematian. Nah, yang kedua itu untuk memunculkan kesadaran dan adanya tindakan yang lebih lanjut. Nah kan kalau masyarakat harus menyadari kalau polusi udara itu bukan hanya masalah lingkungan tapi juga masalah kesehatan publik. Nah dengan menyadari dampak polusi dan masalah pernapasan diharapkan akan mendorong tindakan untuk mengurangi polusi udara dan melindungi kesehatan masyarakat. Nah yang ketiga itu tentunya solusi dan kebijakan. Nah, penelitian tentang hubungan antara polusi udara dan lingkungan juga memberikan masukan beragam bagi pembuat kebijakan untuk mengembangkan strategi hubungan polusi udara yang lebih efektif. Dengan itu kita melakukan kajian ilmiah yaitu melakukan penelitian tentang hubungan antara polusi udara dan gangguan pernapasan yang merupakan kontribusi pada pengetahuan ilmiah yang lebih mendalam tentang dampak polusi udara terhadap kesehatan manusia. Oleh karena itu kami tertarik untuk menganalisis hubungan antara polusi udara dengan gangguan pernapasan. Oke, selanjutnya itu ada rumusan masalah. Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat kaitan antara pencemaran udara dengan gangguan pernapasan. Yang kedua itu terdapat dampak yang disebabkan oleh pencemaran udara. Yang ketiga itu pencemaran udara pada gangguan pernapasan. Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan, maka tujuan dari penelitian yang kami buat itu yang pertama mengetahui ada beberapa banyak dan pernapasan. Yang kedua mengetahui dampak apa saja yang terjadi akibat dari pencemaran udara pada lingkungan. Yang ketiga mengetahui penyebab gangguan pernapasan yang disebabkan oleh pencemaran udara. Kemudian berdasarkan tujuan yang sudah saya sebutkan tadi, maka penelitian kita ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan juga praktis. Yang pertama, manfaat teoritis. Kami harap hasil penelitian ini dapat menambahkan wawasan keilmuan mengenai hubungan antara pencemaran udara dengan gangguan pernapasan. Yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan mengenai dampak yang terjadi akibat pencemaran udara yang berhubungan dengan gangguan pernapasan. Selanjutnya ada manfaat praktis. Manfaat praktis dapat memberikan dampak secara langsung terhadap komponen belajar. Di antara lain yaitu penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran dampak pencemaran udara terhadap gangguan pernapasan sehingga dapat menjadi informasi bagi masyarakat maupun orang lain. Dan juga penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai keterkaitan dampak antara pencemaran udara dan gangguan pernapasan. Kemudian ada beberapa tujuan bersama. Yang pertama ada penelitian udara. Jadi hasil analis ini terhadap beberapa penelitian, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian dan dilakukan peneliti. Kami mengambil 3 penelitian. Yang pertama itu yang disebut studi kualitas antara polusi udara dan kejadian penyakit saluran pernapasan pada
penduduk kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara polusi udara dengan perkembangan penyakit pernafasan pada penduduk kota Bogor. Metode penelitiannya menggunakan alat kausalitas. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat hubungan sebab akibat yang signifikan antara pencemaran udara dengan penyakit pernafasan. Yang kedua itu berjudul dampak pencemaran udara terhadap kesehatan masyarakat literatur review. Tujuannya untuk mengetahui dampak pencemaran udara terhadap kesehatan masyarakat. Berdasarkan penelitian empiris selama 5 tahun terakhir menggunakan metode penelitian literatur, hasilnya terdapat 8 makalah tentang dampak polusi terhadap kesehatan masyarakat. Jadi pada 5 majalah itu polusi udara yang diteliti sudah di atas 20 yang diisyaratkan dalam peraturan pemerintah RI nomor 41 tahun 1999. 4 artikel yang menyatakan polusi udara itu dapat berdampak pada kesehatan. Pencemaran udara juga dapat berdampak pada hubungan pernafasan. Kemudian yang ketiga itu sebagai judul peningkatan indeks standar pencemaran udara atau ISPU dan kejadian gangguan saluran pernafasan di kota Pekanbaru. Tujuannya untuk mengetahui hubungan kenaikan indeks standar pencemaran udara atau ISPU dengan kejadian penyakit pernafasan di kota Pekanbaru pada tahun 2016 menggunakan metode penelitian konsepsional. Hasilnya bahwa penyebab utama tingginya isi di Riau adalah terjadi karena kebakaran hutan di Riau. Beberapa penelitian di atas memiliki kesamaan perbedaan, yaitu kesamaan pertama oksigen diteliti sama-sama meneliti tentang pencemaran udara. Ada perbedaannya yaitu metode penelitiannya dan sumber datanya. Selanjutnya ada bab pencemaran udara. Yang pertama adalah pengertian pencemaran udara. Jadi ada beberapa tokoh yang mengatakan pengertian tentang pencemaran udara. Yang pertama adalah John Hersh Steinfeld dan Cyprus and Candis. Itu mereka menyatakan bahwa definisi udara adalah sebagai substansi berbeda yang bertambah baik buatan manusia ataupun yang berasal dari alam, yang menuju ke atmosfer dengan konsentrasi yang cukup untuk menimbulkan dampak negatif pada kesehatan tubuh dan lingkungan sekitar. Kemudian Aldo Leopold yang merupakan seorang ahli ekologi mengatakan bahwa efek buruk yang timbul dari kesalahan dalam mengelola lingkungan dan biasanya terjadi saat manusia mencoba menjadikan kekuatan alam sebagai alat merupakan pengertian dari pencemaran. Sementara Edward Abbey, seorang penulis dan aktivis lingkungan, memberikan pengertian untuk pencemaran udara yang merupakan hasil dari eksploitasi lingkungan yang dilakukan kepada sumber daya alam dan juga mengorbankan lingkungan untuk keuntungan pribadi. Kemudian, setiap tokoh memiliki prinsip yang berbeda, bahwa pencemaran udara terjadi karena melibatkan substansi yang berbeda ke atmosfer maupun ekologi manusia yang menyebabkan dampak negatif seperti eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam dan lingkungan ekonomi. Kemudian yang kedua adalah faktor sumber pencemaran udara. Yang pertama adalah transportasi, di mana pencemaran udara akibat kegiatan transportasi ini yang paling umum adalah akibat kendaraan bermotor udara yang menghasilkan gas CO, NOx, hidrokarbon, SO2, dan tetraethyl yang merupakan bahan organik yang ditambahkan ke dalam bensin berkualitas rendah untuk meningkatkan
akan dilakukan guna mencegah terjadinya letupan pada musim. Namun, parameter penting akibat aktivitas ini adalah karbon oksida. Kemudian yang kedua adalah industri, di mana emisi pencemaran udara oleh industri sangat tergantung dari jenis industri dan prosesnya, perawatan industri dan utilitasnya. Berbagai industri dan pusat pembangkit tenaga listrik menggunakan tenaga dari panas yang berasal dari pembakaran tanah dan bensin. Ratnani 2000. Kemudian ada pemukiman, di mana pemukiman ini merupakan lingkungan tempat tinggal atau hunian yang memiliki sarana dan prasarana utama seperti jaringan jalan, jaringan pembuangan air limbah dan sampah, jaringan pementasan air hujan, jaringan pengadaan air bersih, jaringan listrik dan sebagainya. Keman 2000. Kemudian yang terakhir adalah pengolahan sampah, di mana proses pembakaran sampah walaupun skalanya kecil sangat berperan dalam menambah jumlah zat pencemar di udara. Kemudian yang ketiga adalah dampak pencemaran udara, di mana udara yang tercemar dan partikel dan gas dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang terjadi pada fisiologi dari organ tubuh seperti paru-paru dan pembuluh darah atau menyebabkan iritasi pernafasan. Pencemaran yang disebabkan oleh partikel dan debu biasanya mengakibatkan pernafasan kronis seperti bronkitis kronis, emfisema paru, asma bronkial, dan kanker paru. Bahan pencemar gas yang terlarut ke dalam udara dapat masuk ke dalam tubuh sampai ke dalam jarum yang terjadi di sekitar sistem. Ini menurut Muhammad 1990. Kemudian menurut Sihotong 2010, pencemaran udara dapat menyebabkan terjadinya kerusakan terhadap manusia dan lingkungan. Pencemaran udara yang terus meningkat dapat mempengaruhi produktivitas pertanian, merusak bahan berdampak negatif pada ekosistem dan menyebabkan gangguan listrik. Kemudian berdasarkan dampak demokrasi dapat disimpulkan bahwa pencemaran udara memiliki dampak serius terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, termasuk gangguan pernafasan dan masalah ekonomis. Penyakit seperti bronkitis, emfisema, asma, dan kanker paru-paru dapat disebabkan oleh polusi udara. Dampak terbesar adalah pada kesehatan manusia ini. Kita akan menyumbang sekitar 90% dari total kerusakan akibat pencemaran udara. Oleh karena itu, tindakan segera mengurangi pencemaran udara sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kelestarian lingkungan. Selanjutnya, mengenai gangguan pernafasan. Ada 3 pendapat menurut para ahli. Yang pertama, menurut Piaget dan Wilson, yaitu pernapasan merupakan pergerakan ovulas dari atmosfer ke sel ini menghasilkan CO2 dari sel ke udara. Namun, sebagian besar sel tubuh yang dapat melakukan pertukaran gas langsung dengan udara disebabkan karena sel tersebut letaknya sangat jauh dari tempat pertukaran gas tersebut. Yang kedua, menurut Saifuddin 2006 menyatakan bahwa gangguan pernapasan merupakan kerusakan terhadap suatu proses dari pertukaran antara udara di dalam paru-paru, di mana pertukaran yang terjadi adalah proses masuk gas oksigen O2 ke dalam tubuh atau yang disebut dengan inspirasi serta proses keluarnya dioksida CO2 dari tubuh atau yang biasa disebut dengan respirasi. Yang ketiga, Dr. Atul Gawande, gangguan pernapasan secara keseluruhan dari sudut pandang kesehatan, menurut beliau merupakan salah satu dari berbagai masalah kesehatan yang sudah ditangani dalam konteks sistem perawatan kesehatan secara kompleks. Dia akan menekan pentingnya koordinasi antara penyediaan layanan kesehatan, pencegahan penyakit, dan perawatan yang meningkat untuk meningkatkan hasil kesembuhan dari pasien. Dari beberapa pendapat menurut para ahli, maka
berkesimpulan bahwa gangguan pernapasan adalah suatu kerusakan pada organ pernapasan yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti alergi tubuh, daya sehat, dan lainnya. Sebagai biasanya, gangguan pernapasan ini menyebabkan beberapa organ sel yang tidak dapat melakukan pertukaran pernapasan secara optimal dan maksimal. Yang kedua, jenis gangguan pernapasan. Yang pertama, asma. Dua, bronkitis. Tiga, penyakit paru-paru obstruktif coli. Yang keempat, pneumonia. Yang kelima, fibrosis paru-paru. Yang keenam, rinitis. Yang ketujuh, sinusitis. Yang ketiga, ada penyebab gangguan pernapasan. Yang A, pencemaran udara. Udara yang mengandung unsur yang menyebabkan gangguan pernapasan. Contohnya, partikel halus, nitrogen dioksida, silikon dioksida, dan lainnya. Yang B, asap rokok dan paparan sinar lainnya. Paparan asap rokok ini dapat meningkatkan resiko terjadinya gangguan pernapasan seperti asma atau kelainan paru. Yang C, infeksi saluran pernapasan. Infeksi virus atau penyakit seperti influenza, virus RSV, bakteri, Streptococcus pneumoniae. Yang D, merokok. Penyebab utama gangguan pernapasan seperti bronkitis kronis, emfisema, dan kanker paru-paru. Yang E, kondisi medis lainnya. Kondisi medis seperti obesitas, penyakit jantung, diabetes, dan lainnya. Yang D itu ada kerangka berikut. Kajian pendapat tentang keterkaitan antara pencemaran udara dan gangguan pernapasan pada individu individu. Itu yang pertama, pencemaran udara dan gangguan pernapasan. Pencemaran udara itu terdiri atas kematian, faktor sumber, dan faktor. Dan yang gangguan pernapasan ada kematian, dan lainnya. Jadi saya akan menjelaskan tentang penelitian kualitatif dalam penelitian yang maksud untuk memahami fenomena yang dalam penelitian penelitiannya berlaku dan terjadi. Dari Glasgow merupakan suatu proses penelitian agar memahami manusia atau sosial diiringi menciptakan gambaran dan bentuk kompleks yang dijadikan dengan nyata. Menurut Sugiono, ada penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang unik, di mana peneliti menggunakan dua instrumen uji. Teknik pengukuran ini menggunakan realisasi analisis data yang bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif yang menekankan makna daripada penelitian sendiri. Dari pendapat beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang dialami oleh subjek penelitian sehingga manusia atau manusia dapat menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks. Pengumpulan analisis data bersifat induktif serta melakukan penelitian yang lebih mengangkat tentang data dan sumber data. Data adalah kumpulan informasi yang didapat dari pengamatan. Data dapat berupa gambaran mengenai informasi yang didapatkan dari peneliti. Sumber data adalah subjek. Data yang akan peneliti analisis adalah data polusi udara dan data jumlah kasus penyakit atau permasalahan. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian menurut ini dari contoh merupakan alat penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data berdasarkan data. Instrumen penelitian yang digunakan kajian mendalam tentang perbaikan antara udara dan gangguan pernapasan pada individu yaitu dokumen. Peneliti membaca alat-alat tentang perbaikan sehingga menemukan sebuah data. Identifikasi analisis data. Teknik yang digunakan oleh peneliti kualitatif. Hal ini bertujuan agar dapat dipahami makna di balik data. Peneliti kemudian dapat mencatat
untuk mendapatkan informasi yang dapat dari analisis dokumen. Kemudian yang teknik penyediaan data. Teknik yang digunakan peneliti dalam penyediaan data adalah dengan menggunakan teknik assessment chart. Teknik simak cara menurut Sudaryanto dalam tahun 2012-2014 merupakan seperangkat cara atau teknik untuk menentukan fakta-fakta yang berada pada masalah penelitian. Teknik menyimak dalam penelitian ini dilakukan dengan yang pertama, mempelajari buku interferensi dan melakukan pengawasan pola. Yang kedua, menggunakan data primer dan sekunder. Kemudian metode penyediaan data hasil analisis data kami menggunakan dua macam cara menunjukkan hasil dari analisis data, yaitu dengan teknik informal dan juga teknik formal. Teknik formal merupakan penyediaan hasil analisis data yang menggunakan atau mengoperasikan metode yang harus direkam atau mengumpulkan tabel dan kemudian formal merupakan penyediaan hasil analisis data yang menggunakan parameter seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.